Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proyek Mindset You, sistem penjadwalan adaptif berbasis deteksi stres digital, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Rifki Atalah. Saya Hawanatun Nisa Syahrani. Saya Dinda Putri Hoirunisa. Kita mulai peninjauan progres proyek Mindset melalui dashboard project overview yang pertama. Bisa kita lihat bersama di layar sebelah kiri. Proyek kita secara akumulatif telah mencapai 98% penyelesaian fisik per tanggal pelaporan saat ini. Rentang waktu pengerjaan berjalan dari tanggal 20 bulan April hingga estimasi selesai pada tanggal 25 bulan September. Jika kita bedah grafik batang di kanan atas, terlihat progres per fase proyek sangat memuaskan. Fase persiapan dan pengembangan sistem berada di angka 99%. Fase rekrutmen dan setup eksperimen di angka 93%. Fase pelaksanaan eksperimen mencapai 99%. Fase analisis data dan pelaporan sudah tuntas 100%. Namun, kita harus menyoroti tabel late task, tugas yang terlambat di bagian bawah. Terdapat 4 tugas akhir yang saat ini berstatus past due atau mendekati tenggat waktu, yaitu desain materi dan konten promosi rekrutmen. Hambatan di sini berhasil kita mitigasi dengan menambah sumber daya bantuan, yaitu rekan Dinda bersama Zayan. Pelaksanaan pretest PSS 10 responden, briefing dan orientasi sistem kepada responden, monitoring dan troubleshooting sistem berkala. Selanjutnya, dashboard burn down. Dashboard ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kecepatan tim dalam menyelesaikan pekerjaan. Di sebelah kiri terdapat grafik work burn down. Garis abu-abu adalah garis ideal penurunan. Sisa jam kerja berdasarkan rencana awal. Baseline remaining cumulative work. Garis oranye adalah sisa jam kerja aktual kita. Remaining cumulative actual work. Garis biru adalah sisa pekerjaan kumulatif. Remaining cumulative work. Dapat kita amati kurva oranye aktual. Kita secara konsisten menempel erat di atas kurva baseline rencana. Grafik di sebelah kanan, task burn down, memperkuat temuan ini. Jumlah tugas yang tersisa remaining task, garis oranye meluncur, turun dengan tren linear yang stabil, langsung menuju titik nol pada akhir September. Sekarang mari kita tinjau pilar terpenting dalam proyek, yaitu sumber daya manusia kita melalui dashboard resource overview. Pada grafik resource stats di sebelah kiri, kita membandingkan jam kerja aktual batang biru dengan rencana awal atau baseline garis abu-abu. Rekan Dava memikul beban kerja tertinggi dengan akumulasi mencapai hampir 270 jam kerja, sedikit di atas baseline karena perannya sebagai lead integrator, database, dan N8N. Rekan Dinda juga mencatatkan waktu kerja yang tinggi 230 jam untuk mengakomodasi penambahan tugas visual rekrutmen. Sumber daya lainnya seperti Nisa, Zayan, dan Aulia bekerja dalam koridor yang sangat stabil sesuai baseline awal. Di grafik tengah, work status komitmen tim kami terlihat sangat nyata. Nisa dan Zayan telah menyelesaikan tugasnya 100%. Dinda berada di angka 98%, Aulia di 96%, dan Dava di 95%. Tabel resource status di bawah merangkum sisa jam kerja remaining work untuk menuntaskan proyek secara keseluruhan. Rekan Dava menyisakan 13 jam kerja, Aulia 8 jam, dan Dinda 5 jam. Dengan sisa waktu yang sangat sedikit ini, kami optimis seluruh tugas akhir akan ditutup dengan performa maksimal. Beralih ke aspek finansial yang sangat sensitif, yaitu dashboard cost overview. Dari rencana anggaran awal baseline sebesar Rp47.720.000. Total biaya aktual yang dihabiskan actual cost membengkak menjadi Rp57.620.000. Dengan sisa dana yang harus dibayarkan remaining cost sebesar Rp5.100.000. Ini berarti kita mengalami cost variance pembengkakan sebesar Rp9.750.000. Dari mana asal pembengkakan ini? Mari kita bedah tabel detail biaya di bagian kiri bawah. Fase persiapan dan pengembangan sistem. Baseline rencana adalah Rp16.710.000. Namun, aktualnya menghabiskan Rp26.310.000, varian Rp9.750.000. Hal ini disebabkan oleh keputusan strategis memperpanjang sewa cloud server N8N menjadi 6 bulan demi stabilitas uji coba, serta kenaikan biaya akses jurnal ilmiah premium untuk validasi model NLP Indoberg. Fase rekrutmen
eksperimen, dan analisis. Ketiga fase ini berhasil dikendalikan dengan sangat luar biasa. Mencatatkan varian Rp0, on budget, bahkan fase eksperimen mencatatkan surplus efisiensi sebesar Rp150.000. Sebagai langkah mitigasi ke depan, kami merekomendasikan negosiasi ulang paket server N8N ke skema bulanan yang lebih fleksibel. Selanjutnya, mari kita bergeser ke dashboard milestone report. Dashboard ini sangat krusial bagi komite pengarah untuk melihat apakah target-target besar milestone kita tercapai tepat waktu. Kabar baiknya, di kolom late milestones up next, maupun completed milestones, semua indikator berada dalam kondisi bersih dan terkendali. Ini menunjukkan bahwa gerbang tol utama phase gates dari fase persiapan hingga pelaporan telah berhasil dilalui tanpa hambatan struktural, yang berarti di sebelah kanan kita disajikan grafik garis sisa tugas remaining tasks. Garis biru menggambarkan remaining tasks, rencana sisa tugas. Garis oranye menggambarkan remaining actual tasks, sisa tugas aktual di lapangan. Kedua kurva tersebut melandai turun secara konsisten dan hampir berhimpitan sempurna sejak akhir April hingga September tahun 2026. Penurunan curam ke titik nol di akhir periode membuktikan bahwa tim kami berhasil mengeksekusi deliverables dengan ritme yang stabil, tanpa ada penumpukan tugas tak terselesaikan di akhir proyek No Student Syndrome. Secara keseluruhan, kelima dashboard ini memberikan kesimpulan bahwa proyek Mind Schedule dieksekusi dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, manajemen risiko sumber daya manusia yang adaptif, dan kontrol finansial yang transparan. Meskipun terdapat tantangan biaya di fase awal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.